Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyallahu. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat umur sehingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk tetap beraktivitas dan berbuat sesuatu untuk bekal kita di akhirat nanti. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan ihsan. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan hari ini, marilah kita mengulas tentang kematian, karena kematian jarang diingat orang, padahal kematian sangat dekat dengan manusia. Ada kehidupan, ada pula kematian. Kematian adalah sebuah kepastian yang tidak bisa dinegosiasikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat ke-185 berfirman, Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha anin nari wa dikal jannata faqad faz wamal hayatud dunya illa ma'ul gurur. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sejalan disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan di dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Perjalanan menuju akhirat merupakan suatu perjalanan yang panjang. Banyak halangan dan rintangan serta memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Dan kematian adalah gerbang utama yang harus kita masuki untuk menuju akhirat. Dan kematian bukanlah hal yang sepele. Rasulullah SAW pernah bersabda, La ilaha illallahu inna lil mauti sakarati. Tiada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya di dalam kematian terdapat rasa sakit. Hadis riwayat Bukhari. Saat nyawa dicabut, napas kita tersenggal, mulut kita terkunci, anggota badan kita tanpa daya, dan pintu taubat pun tertutup. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menghindarkan kita dari sakaratul maut. Waja'at sakaratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Quran Surat Qaf ayat ke-19. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Berziarah kuburlah kalian, karena hal itu dapat mengingatkan kalian pada kematian. Hadis riwayat Muslim. Kata kematian yang paling pertama kita ingat mungkin tempat beristirahat kita yang terakhir. Menunggu sampai hari hisab tiba di mana kita ditempatkan di rumah baru
kita sebuah lubang gelap sekecil ukuran tubuh manusia yang begitu sunyi tanpa teman dan penolong seorang pun. Sering kita mendengar dalam ceramah agama Islam bagaimana para ustadz mengingatkan setiap muslim untuk selalu mengingat kematian dengan cara berzikir, bertaubat, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang agama. Adapun manfaat dari mengingati kematian, diantaranya adalah selalu berbuat kebaikan dan takut untuk berbuat maksiat, menjadi rajin ibadah, tidak cinta dunia berlebihan, karena harta dan segala sesuatu yang kita cintai di dunia akhirnya akan kita tinggalkan pada saat kematian tiba. Kita hanya menggunakan kain kafan saja. Bila menghadapi cobaan lebih sabar dan kuat, karena tahu siksa dalam kubur dan siksa pada hari hisab nanti lebih dahsyat. Kemudian ada bertaubat, dan yang terakhir selalu bersikap rendah hati dan tidak sombong. Sering seorang bila ingat akan kematian yang dapat menghampiri kapan saja menjadi begitu taat beribadah, bersedekah, dan sangat sayang kepada keluarganya. Tetapi orang lebih sering lupa akan akhir hidupnya yang bisa datang kapan saja, dan lebih mencintai dunia secara berlebihan. Tetapi cintanya pada akhirat hanya sedikit saja, malah seolah-olah lupa bahwa kematian dapat menjemput kapan saja. Zar'ah ibnu Abdillah meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, manusia itu lebih mencintai kehidupan, padahal kematian itu lebih baik baginya. Manusia juga lebih mencintai hartanya yang banyak, padahal sedikit harta itu lebih sedikit hisapnya bagi dirinya. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Bahwa pada dasarnya semua umat muslim menginginkan mati dalam keadaan husnul khotimah, yaitu akhir yang baik. Dan manusia tidak mengetahui mati di hari apa, di mana, atau sedang apa, karena kematian itu adalah hal yang gaib. Sama halnya dengan kiamat, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Yang harus diingat dalam kematian adalah kedatangan mendadak, dan bila sudah datang waktunya tak bisa ditolak. Tetapi manusia bisa berusaha untuk keadaan seperti apa ia akan mati. Husnul khotimah atau su'ul khotimah, yaitu akhir yang buruk. Untuk mencapai husnul khotimah pada saat kematian, manusia bisa melakukan amal saleh yang istiqomah. Agar bisa istiqomah adalah dengan memperbanyak zikir maut, banyak mengingati mati. Kemudian ada su'ul khotimah. Penyebab su'ul khotimah menurut berbagai ulama terdapat 4 faktor. Di antaranya yaitu mengabaikan sholat, meminum khamar, durhaka kepada orang tua, dan menyakiti kaum muslim. Anas bin Malik, yaitu salah seorang sahabat Nabi Muhammad, menuturkan bahwa Nabi SAW telah bersabda, perbanyaklah mengingat kematian, karena hal itu dapat membersihkan dosa dan menjadikan zuhud di dunia. Jika kalian mengingatnya ketika kaya, ia akan menghabiskan hartanya di jalan Allah. Jika mengingatnya dalam keadaan miskin, ia akan menjadikan kalian ridho akan kehidupannya. Setiap manusia tidak bisa lari dari kematian, meskipun dia bersembunyi di ujung bumi. Bila ajal sudah datang menjemput, pasti dia akan mati. Bila Allah menghendaki maut akan datang di mana dan kapan saja sesuai firman-Nya yang berbunyi, katakanlah bahwasanya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya ia akan menemui kamu.
surat Al-Jumu'ah ayat ke-8. Demikian pula dalam surat Al-Qaf ayat ke-19, Allah berfirman, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenarnya, demikianlah yang kamu tidak dapat melarikan diri padanya. Sebenarnya tidur yang kita jalani setiap hari dekat dengan kematian. Nyawa manusia ditahan ketika sedang tidur. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-39, surat ke-39 ayat ke-42. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk selalu berdoa sebelum tidur dan setelah tidur. Itu artinya kita dibimbing untuk menghadapi kematian sebelum tidur dan diajak bersyukur karena Allah menghidupkan kita kembali. Selalu mengingat kematian memang sesuatu yang seharusnya kita lakukan, karena dengan mengingat kematian, manusia enggan untuk melakukan kemaksiatan dan perbuatan yang sia-sia. Apalagi sudah banyak contoh orang yang meninggal dalam keadaan sia-sia dan sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaannya. Misalnya, pecandu narkoba atau seks bebas. Mereka meninggal dalam keadaan melakukan hal maksiat yang biasa mereka lakukan sehari-hari. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk golongan itu. Oleh karena itu, sebagai orang yang beragama, kita harus menjauhi perbuatan yang sia-sia, terutama perbuatan yang dilarang oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.